pedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi sahabatku terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SNGM Minggu 21 Agustus 2022. Minggu pekan biasa yang ke-21 dengan tema Siapa yang diselamatkan. Yang spesial akan dibawakan oleh Suster Maria Jenonia PRR dari Pademangan, Jakarta Utara. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Minggu biasa ke-21, siapa yang diselamatkan? Sungguh mengunggah pengalaman ada bersama kita. Siapa yang diselamatkan? Apakah saya, dia, atau mereka? Lalu kenapa dia, mereka, dan bukan saya? Tujuan peziarahan hidup kita sejak lahir adalah saya juga diselamatkan. Ini merupakan ajaran Katolik, sehingga kita semua percaya bahwa saya juga diselamatkan karena saya percaya akan Allah, saya percaya akan Yesus Kristus, dan berjuang dari hari ke hari melakukan seluruh perintah Tuhan dengan mencintai Tuhan dalam diri sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil Lukas yang menarik perhatian adalah ajaran Yesus soal keselamatan. Dalam situasi dan kondisi apapun, bagi orang yang menerima Yesus, pasti diselamatkan olehnya. Maka kita semua diingatkan
bahwa perjalanan hidup kita masih jauh, bahkan panjang. Kita diminta untuk waspada pada hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari keselamatan itu sendiri. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki keberanian untuk bertekun mengikuti Yesus sampai pada keselamatan yang sempurna dalam Tuhan. Untuk memperoleh keselamatan kekal, kita harus melalui pintu yang sempit seperti sapaan sabda Tuhan hari ini. Hal ini menggambarkan bahwa untuk mencapai kerajaan Allah sangatlah tidak mudah. Perlu ada usaha dan upaya keras. Ketika kita jatuh, kita harus berjuang, bangun, dan melangkah. Setiap kita harus melewati pintu yang sempit, berjuang keras agar pintu yang sempit itu terbuka bagi kita yang sedang berjuang. Yesus dalam pengajarannya selalu memberikan contoh yang sederhana dan tepat agar kita memahami dan memampukan kita untuk mengejar kerajaan Allah itu. Namun, seringkali kita gagal mencapainya karena kita tidak mau berkorban dan tidak mau menderita. Kita lebih memilih bersantai, bahkan dalam banyak hal kita suka berkompromi dengan Tuhan. Kalau kita mau diselamatkan, pun berani melepaskan segala keterikatan duniawi agar hati kita tidak dipenuhi oleh segala urusan yang tidak berguna, sehingga kesatuan hati kita dengan Tuhan lebih intim, supaya karya keselamatan itu bisa kita peroleh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan itu kepada kita secara cuma-cuma dari anugerahnya. Maka perlulah kita merawatnya dengan selalu bertekun, berdoa, berbuat baik, setia, taat pada panggilan hidup kita masing-masing, rela berkorban demi Tuhan, bersaksi tentang kebenaran dan segala perbuatan baik lainnya yang kita perjuangkan. Dengan demikian, Tuhan akan mengenal kita sebagai anak-anaknya, karena kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku sabda yang setia. Kita pun tidak akan binasa, tetapi kita disambut oleh Kristus dalam kerajaan Allah bersama semua orang yang percaya untuk menikmati kebahagiaan dan hidup kekal. Amin. Sejalan kerasulan, tulus dalam pelayanan.
kasih kepada Suster Maria Zenonia PRR yang telah membawakan renungan minggu ini. Sampai jumpa di Renungan Life Spirit SMGM edisi berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng di bawah ini agar para sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami setiap minggunya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan